kajiannya. Ya, sementara penguatan narasinya nanti di Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan memahami itu, memilih untuk mengimplementasikannya. Sebab pulang ke Nusantara yang baca kitab itu banyak. Karena tulisan biasa pun ditulis pakai bahasa Arab pun. Jadi kemampuan untuk membaca, mengakses ulama sudah banyak. Yang kurang itu mengimplementasikan apa yang telah dituliskan secara narasi tekstual itu. Maka pulanglah beliau. Di antara yang diajarkan pertama kali, ini yang dahsyat. Sifat Muhammadnya bukan sifat Ahmadnya. Lalu kenapa dia begini? Jadi nama Nabi Muhammad itu punya makna. Dan satu-satunya Nabi yang ditugaskan oleh Allah berdakwah di muka bumi sebagai Rasul, yang semua makna namanya sifat, bukan nama zat. Saya ambil contoh begini, nama zat itu nama membedakan sosok satu dengan yang lain. Ini ada Pak Fahmi Idris, saya Adi Hidayat. Pak Fahmi, beliau yang pegang. Adi, saya yang pegang. Itu nama zat namanya. Tapi sifat adalah nama-nama sifat baik kebaikan atau keburukan yang melekat pada zat itu. Pak Fahmi yang berintegritas, yang jujur, yang sabar, yang teladan. Itu sifat. Nah, apa bedanya kalau zat? Itu bisa meninggal, selesai. Sifat tidak meninggal. Pak Agus Kusnadi ini jujur, Pak Agusnya meninggal, jujurnya tidak. Ya, saya belum pernah mendengar ada kejujuran meninggal kemarin. Orangnya wafat, sifatnya tidak. Semua nabi yang bertugas di bumi itu hampir semuanya nama zat, kecuali sosok Muhammad SAW, semuanya nama sifat. Ana Muhammad, ana Ahmad, ana Al-Kafi, ana Al-Habib, dan seterusnya. Dan yang diabadikan di Quran ada dua. Inilah inti keislaman kita. Yang satu disebut Ahmad, sekali saja disebutkan di Quran surah ke-61 ayat yang ke-6, ya mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan yang kedua Muhammad, disebutkan 4 kali dalam Al-Quran, surah 3 ayat 144, surah 33 ayat 40, surah 47 ayat kedua, dan surah 48 ayat 29. 1 tambah 4, 5. Dan di nama itulah ada rukun Islam yang 5. Ahmad itu bentuk superlatif dari kata Hamid. Izin saya tidak bermaksud mengajari, hanya menyampaikan kembali apa yang kami pelajari. Hamid itu ciri kesolehan ritual. Hubungannya vertikal dengan Allah. Hamdu minallah. Jadi kalau ada orang rajin tahajud, belum rajin puasa, itu orang Arab menyebutnya Hamid. Tapi kalau dia rajin tahajud, rajin puasa, rajin berbakti, rajin baca Quran, maka dia berubah bentuk superlatif menjadi Ahmad. Nabi Isa dulu diduga oleh umatnya, kaumnya pada masa itu sebagai rasul terakhir karena punya sifat kasih. Ajaran dominannya ajaran kasih. Ramalan di kitab sebelumnya menyatakan akan ada nabi yang datang penuh dengan ajaran kasih. Umatnya menduga ini nabi yang terakhir itu. Kata Nabi Isa, bukan saya. Yang datang nanti lebih hebat dibandingkan dengan saya. Bukan sekedar ajaran kasihnya, ibadahnya tak tertandingi oleh seluruh nabi-nabi yang pernah bertugas di bumi. Itulah yang diabadikan di Al-Bukhari nomor hadis 2010 sampai 2012. Sayyidah Aisyah ketika sedang tertidur menyenggol kakinya ke kaki Nabi, tiba-tiba kemudian terbangun melihat kaki Nabi sudah bengkak. Padahal itu baru rakaat pertama tahajud. Ketika salam, ditanya Nabi, lima hakada? Alam takut madmunan, alam takut maksumah. Ya Rasulullah, kenapa mesti sholat baru sekarang ini, baru rakaat pertama sudah bengkak? Kan Anda itu dijamin surga. Satu-satunya Nabi yang belum wafat surah surga turun satu surah, cuma Nabi Muhammad. Dengan turunnya Al-Kautsar, inna a'tainaka Al-Kautsar. Maksumah dijaga dari salah Nabi Muhammad. Apa jawab Nabi? Enteng saja. Afala akunu abdan syakura. Penasaran? Ada kurang lebih 3 orang. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Ya, satu lagi ada diperselisihkan beberapa, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf. Datang kepada Sayyidah Aisyah mengonfirmasi amalan vertikalnya Nabi. Alhamdulillah. Kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Sayyidah Aisyah, gimana sih salat malamnya Nabi itu? Kata Sayyidah Aisyah, lantas ala husnihinna wa tulihin. Singkat padat, enggak usah tanya deh panjang dan bagus. Penasaran. Besoknya ketiga ini ngikutin Nabi salat di belakang Nabi. Itu ternyata rakaat pertamanya Al-Baqarah 100 ayat. Dikira akan ruku, diselesaikan 286 ayat. Dikira akan ruku, nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. Setelah 5 juz 4 halaman itu, baru beliau kemudian ruku.
itu besoknya nggak ikutan lagi. Itulah Ahmad. Nah, Muhammad itu berbeda. Muhammad itu pancaran dari nilai-nilai spiritual. Apa pembuktian seseorang yang benar ibadah vertikalnya itu adalah baik hubungan horizontalnya. Hablu minal makhlukat, agak kurang tepat mengatakan hablu minan nas. Karena hubungan kita dengan alam ini bukan cuma manusia saja. Ada tumbuhan, ada hewan dan sebagainya. Nah, yang menjadi pancaran dan percikan keberhasilan ibadah ritual itu adalah ibadah sosial. Implementasinya, seseorang yang bagus secara sosial satu sifat saja. Dia jujur tapi kurang sabaran. Orang Arab menyebutnya dengan Mahmud. Kalau ada yang namanya Pak Mahmud di sini berarti dia punya satu sifat unggul secara sosial. Tapi kalau dia baik, maaf, sabaran, jujur, integritas, senang berbagi, pemaaf, dikumpulkan semuanya, berubah namanya menjadi bentuk superlatif Muhammad. Saya ulangi, berubah namanya menjadi bentuk superlatif Muhammad. Bila kita gabungkan hablu minallah satu dan hablu minal makhlukat 4, maka jadilah syariat, jalan bagi orang Islam untuk meniti keridhaan Allah. Syariat inilah disebut dengan rukun Islam di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Imam An-Nawawi mencantumkan di tempat yang kedua di Al-Arba'in itu disebut dengan Islam, iman, Islam dan ihsan. Di Islam itu 5. Syahadatain, 1 hablu minallah Ahmad, salat, zakat, puasa, haji Muhammad. Diwakili dengan 4 dan 1 nama ini jadi pulang ke Indonesia. Beliau itu merubah dari Muhammad Darwish jadi Ahmad Dahlan. Tapi persyarikatannya dinamainya justru bukan dengan Ahmadiyah.